Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan pimpin kepada kami mau lebih lagi memuji menyembah nama-Mu. Hanya nama-Mu saja yang patut ditinggikan. Haleluya. Amin. Amin. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita nyanyikan Tuhan mau menyenangkan-Mu. Sama-sama kita katakan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bencana untuk orang-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Amin. Semua kuberikan padamu. Semua kuberikan padamu. Putuskan hingga lulus selalu. Agar aku menyenangkanmu. Senangkanmu. Amin. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu. Senangkan hatiku. Hanya itu kerinduanku. Kita katakan sekali lagi, Tuhan, ku mau menyenangkanmu dengan sungguh-sungguh. Tuhan, bentuklah hati. Amin Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Jadi bencana untuk orang-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua kuberikan padamu. Amin. Putuskan hingga lulus selalu. Agar aku menyenangkanmu. Sama-sama katakan menyenangkanmu. Senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu. Menyenangkanmu. Senangkan hatiku. Hanya itu kerinduanku. 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 Amin. Silakan duduk. Ya, segala puji syukur hanya buat Tuhan saja. Tuhan saja yang layak dipuja dan disembah. Ya, kita katakan segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja.
Kami aman dalam Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami, dan Engkau akan membuat kami tetap kuat, sehingga kami tidak akan mudah menyerah di tengah badai kehidupan sekalipun. Kami akan tetap kuat karena Tuhan akan senantiasa menolong setiap kami. Terima kasih Bapa, pagi hari ini Tuhan, dalam ibadah minggu pagi ini kami rindu akan firman Tuhan. Kami tahu ini adalah ibadah yang kudus, di mana Tuhan hadir, Tuhan yang Maha Kudus hadir di tengah-tengah umatnya, dan kami boleh dikuduskan oleh firman Tuhan hari ini. Oleh sebab itu Bapa, kami buka hati kami untuk kebenaran firman yang akan ditaburkan pada pagi hari ini. Biar benih daripada firman itu tertanam di tanah hati yang baik, sehingga firman itu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah lebat, dan hidup kami diberkati oleh karena kami melakukan firman Tuhan. Kami minta biar Roh Kudus mengurapi setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan maupun setiap jemaat yang hadir. Tuhan, berikan kami hikmat pewahyuan, nyatakan isi hati-Mu Tuhan bagi setiap kami, sehingga kami sungguh-sungguh memahami kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami hamba-hamba-Mu siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus, kita semua yang siap mendengarkan firman bersama-sama katakan amin. 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 Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan, Tuhan baik atas setiap kita. Kita setiap kali kita beribadah, kita percaya bahwa ibadah ini adalah bukan sekedar rutinitas. Amin. Tapi setiap kali kita beribadah, kita bertemu dengan Tuhan. Ya, setiap agama punya ibadah-ibadahnya, punya cara-cara untuk datang kepada Tuhan. Nah, kita sebagai orang Kristen, inilah ibadah di mana kita ketemu dengan Tuhan. Dengan cara apa? Mempersembahkan baik hidup, korban, dan segala hal yang kita persembahkan, sehingga ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Jadi jangan pernah sia-siakan satu detik pun untuk kehilangan ibadah. Amin. Kita mau ketemu dengan Tuhan, dan kita akan diberkati oleh Tuhan pada saat kita melaksanakan ibadah dengan tepat, dengan benar, dengan hati yang tulus dan hati yang benar. Amin. Oke, puji Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema sehati menuntaskan amanat aku. Mari sama-sama berkata, 1, 2, 3. Sehati menuntaskan amanat aku. Oke, mari kita baca ayatnya terlebih dahulu, yaitu di dalam Matius 28. Matius 28 ayat 16 sampai dengan ayat 20. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Oke ya. Karena ayatnya cuma 4 ayat, kita baca sama-sama aja ya. Oke. Ya, kita bisa baca di layar. 1, 2, 3. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika lihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak Ibu Saudara, pesan ini disampaikan Yesus sebelum Dia naik ke surga. Waktu Yesus naik ke surga, sebelum Dia naik, Dia memberikan sebuah pesan penting yang harus disampaikan kepada murid-muridnya. Ya, Bapak Ibu Saudara, biasanya kalau seseorang mau berpisah, ya, mau berpisah untuk sementara waktu lah, tentunya ada sebuah pesan-pesan yang mau disampaikan oleh orang yang kita mau tinggalkan beberapa waktu lamanya. Dan pesan itu tentunya adalah pesan yang penting, betul ya? Misalnya kita mau
menyampaikan sesuatu, kita akan sampaikan ini pesan, ini penting. Dan tentunya sebelum kita menyampaikan pesan yang penting ini, kita buat sebuah kondisi atau situasi yang membuat orang yang kita mau sampaikan pesan itu betul-betul menangkap bahwa ini pesan yang penting. Betul ya? Kita kalau perlu kita kondisikan, misalnya kita ajak makan, minum dulu misalnya. Nah, orang kan bertanya dulu, kenapa sih diajak makan minum ini, tujuannya ada apa nih? Jangan-jangan ada udang di balik bakwan, itu namanya bakwannya. Tapi waktu Tuhan menyampaikan sesuatu yang penting, Tuhan juga membuat ini adalah sebuah momen yang tepat. Kenapa momen yang tepat? Karena pada waktu Tuhan mau menyampaikan pesan ini sebelum naik, dia sudah bangkit dari kematian. Jadi pada waktu Yesus mau naik ke surga dan menyampaikan pesan penting, ini ada sebuah momen yang sangat luar biasa bagi murid-murid. Bagaimana Yesus bangkit daripada kematian seperti yang dia katakan, pada hari yang ketiga aku akan bangkit dari antara orang mati. Jadi pada waktu itu situasinya murid-murid ini sedang kagum, sedang melihat sebuah penampakan yang bagi mereka ini mereka terheran-heran dan kagum. Karena Tuhan mereka lihat beberapa waktu yang lalu disalib dan mati. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri Yesus mati. Tapi pada hari yang ketiga, seperti yang difirmankannya dan dikatakannya berulang-ulang kepada murid-muridnya, aku akan bangkit dari kematian. Dan setelah bangkit, Yesus menampakkan diri. Dan mereka mengerti ada sebuah pesan yang disampaikan oleh Yesus setelah dia bangkit. Yesus berpesan kepada murid-muridnya, nanti kamu ketemu aku di Galilea. Aku mau bertemu dengan engkau di sana. Jadi pada waktu itu mereka ada sekitar 500 orang. Waktu mereka dengar Yesus bangkit, karena mereka mendengar juga dari beberapa murid yang ketemu dengan Yesus setelah dia bangkit, mereka ini semua pengen ketemu dengan Yesus. Dan di Galilea lah mereka ketemu, di sebuah tempat sebelum dia naik ke surga. Jadi ada 500 orang murid menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Yesus naik ke surga. Dan mereka sangat kagum karena Yesus bangkit, dan mereka melihat dengan mata kepala sendiri Yesus naik di awan-awan sampai mereka tidak kelihatan lagi karena Yesus sudah sampai naik ke surga. Dan ada pesan penting yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Dan ini menjadi sebuah hal yang juga menjadi bagian kita sebagai anak-anak Tuhan. Pesannya adalah apa? Singkat aja. Jadikanlah semua bangsa murid. Itu pesan. Dan murid-muridnya yang heran, terkagum-kagum melihat Yesus naik, mereka cuma ingat Yesus berpesan sebelum naik ke surga, jadikan semua bangsa murid Tuhan. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, amanat agung yang disampaikan oleh Yesus ini adalah sebuah perintah. Mari sama-sama katakan perintah. 1, 2, 3. Perintah. Amin. Tapi ini juga sekaligus sebuah kehormatan bagi kita sebagai orang Kristen, orang percaya. Karena kita telah mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan yang besar yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang percaya. Ya, pekerjaan Tuhan yang besar untuk menjadikan semua bangsa-bangsa di bumi ini menjadi murid Yesus. Amin. Amin. Aminnya kayaknya ragu-ragu. Masih sekitar 20%. Amin. Amin. Lumayan 80%, belum 100%. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini adalah pekerjaan Tuhan di mana kita dipercaya, ya, kita diberi kehormatan sebagai kawan sekerjanya Tuhan, bersama-sama melakukan pekerjaan Tuhan ini. Seharusnya Tuhan bisa lakukan nggak untuk membuat bangsa jadi murid? Bisa. Tapi ini khusus buat kita orang percaya. Diberikan tugas, diberikan pekerjaan
untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Jadi Bapak Ibu jangan berkata begini, ya Pak, saya kan udah umur nih, ya, saya udah nggak bekerja, udah nggak aktif bekerja seperti pada waktu masih muda. Ya itu kan pekerjaan untuk mendapatkan uang, ya, untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ya mungkin udah nggak seperti dulu. Tapi ada pekerjaan, ya, yang yang sudah umur sekalipun Bapak Ibu Saudara tetap harus mengerjakannya sebagai sebuah perintah dari Tuhan. Jadi sebenarnya orang Kristen itu nggak ada yang nganggur, nggak ada yang nganggur secara melakukan pekerjaan Tuhan. Kalau di dunia kita bekerja, kita dapat duit untuk kebutuhan di dunia. Tapi untuk melakukan pekerjaan Tuhan, kita akan dapat upah. Pastinya yang paling gede upahnya di surga. Tapi Tuhan juga berikan upah kita selama kita ada di bumi. Karena Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi udah dapat 2 upah. Melakukan pekerjaan Tuhan dapat 2 upah. Upah di bumi dan upah di surga. Ya. Jadi jangan berkata, oh saya udah gak ada pekerjaan. Masih ada pekerjaan. Dan itu sampai kita menutup mata, sampai kita dipanggil Tuhan, kita bekerja di ladang Tuhan, bekerja untuk Tuhan. Sehingga waktu kita pulang, kita tidak pulang dengan rasa malu kepada Tuhan. Kenapa kita punya rasa malu kepada Tuhan? Karena Tuhan sudah menebus dosa kita, sudah mengampuni kita, sudah mau memberikan yang terbaik, sudah memberkati kita, mencukupi segala kebutuhan kita. Tapi waktu Tuhan memberikan pesan penting melakukan pekerjaan Tuhan, kita nggak pernah melakukan perintah. Padahal itu sebuah kehormatan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, jadikan semua bangsa muridku, kata Tuhan. Ini jadi sebuah panggilan bagi setiap kita. Ya, saya sampaikan tadi, pesan ini adalah pesan yang sangat penting. Amanat adalah sebuah, kalau bahasa Arabnya amanah, ya, berarti sesuatu hal yang diamanahkan. Ini sebuah mandat, ya. Mandat itu sebuah otoritas wewenang yang diberikan kepada kita untuk melakukan amanah ini, yaitu amanat agung dari Yesus Kristus Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita harus menanggapi untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan, karena ini sebuah panggilan yang besar. Jadi kita dipanggil untuk menuntaskan amanat agung. Amin. Kenapa kita harus menuntaskan amanat agung? Karena sebelum Injil Kerajaan, firman Tuhan katakannya, amanat agung ini tidak dilaksanakan, kita tidak tuntaskan, maka Tuhan Yesus tidak akan pernah datang dan belum akan pernah datang. Tapi tanda-tandanya sudah semakin jelas, ya. Injil sudah banyak diberitakan kepada bangsa-bangsa. Dan tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah sangat jelas. Kan Tuhan berkata, sebelum aku datang ada tanda-tandanya, tanda-tanda akhir zaman. Ya, kalau kita perhatikan misalnya Bapak Ibu Saudara, belum pernah ada misalnya di zaman dahulu, zaman gereja ada sebuah hal yang gereja sudah tetapkan sebagai sebuah aturan yang legal, ya. Tetapi di masa kita sekarang ini, gereja mengabaikan hal yang dianggap legal selama ini menjadi sesuatu hal yang ilegal, yang nggak apa-apa, ya, untuk melakukan sebuah tabisan, sesuatu hal yang dahulu kita tahu itu adalah sesuatu hal yang tidak boleh. Tapi sekarang gereja malah mau mengizinkan hal itu boleh. Ini berarti tanda akhir zaman, karena Alkitab dengan jelas berkata bahwa sesuatu yang sudah Tuhan tetapkan ini nggak boleh dirubah-rubah. Tapi oleh karena yang disebut dengan mungkin zaman sekarang adalah hak asasi manusia, maka kita melegalkan melegalkan hal yang ilegal, hal yang tidak boleh. Ini merupakan tanda akhir zaman, Bapak Ibu Saudara.
Kalau kita nggak menangkap, menyadari hal ini, kita akan menghadap Tuhan dengan rasa yang malu. Tapi kalau kita menangkap hal ini, kita tahu ada pekerjaan besar yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk itu kita perlu mengetahui apa yang harus kita lakukan untuk menuntaskan amanat agung. Supaya sikap ini, ada hal-hal yang gak baik kita buang, tapi sikap yang benar kita lakukan supaya kita dapat menuntaskan amanat agung ini. Supaya Yesus datang dan kita akan memerintah bersama dengan Tuhan di bumi ini. Amin. Siap untuk memerintah? Ragu-ragu lagi. Kayaknya nggak yakin nih. Padahal semua firman Tuhan, semua janji Tuhan dikatakan bahwa waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berkata, berkuasalah atas seluruh bumi, segala ciptaan. Dan waktu iblis membuat manusia jatuh dalam dosa, otoritas itu, kuasa itu ada di tangan iblis. Tapi waktu Yesus mati di atas kayu salib dan menebus dosa-dosa kita, Dia masuk ke jurang maut, Dia mengambil kunci sehingga kita diberikan kuasa. Makanya Yesus berkata, segala kuasa di sorga dan di bumi telah aku diberikan kepada. Dan itu juga diberikan kepada kita. Jadi mari kita akan melakukan amanat agung ini, menuntaskan amanat agung ini, dan kita perlu mengetahui apa saja yang harus kita ketahui. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, yang pertama bisa ditampilkan, kita melakukan amanat agung tanpa keraguan. Jadi kalau masih ada yang ragu-ragu di sini, dengarlah firman Tuhan. Ya, jangan lagi pulang nanti berpikir, gak yakin masa sih jadikan semua bangsa murid Tuhan. Seberapa penting gak sih pesan Tuhan ini? Jangan ragu-ragu. Amin. Oke, ayat 16 dan 17 firman Tuhan berkata, boleh ditampilkan, dan 17 saja ya. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Mereka ingat pesan Yesus sehingga mereka pergi ke tempat yang ditunjukkan Yesus. Ayat 17, ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, ekspresi dari murid-murid Tuhan ketika ketemu dengan Tuhan Yesus, sebagian besar adalah mereka menyembah. Sebagian besar. Tetapi ada juga beberapa orang yang ragu-ragu. Seharusnya Bapak Ibu Saudara, waktu kita ketemu Tuhan, kita ketemu pencipta alam semesta, kita sudah lihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, yang bagi manusia ini di luar nalar. Ini gak masuk akal. Orang mati gak pernah ada yang bisa bangkit dan hidup kembali. Dan mereka sekarang melihat dengan mata, ini Yesus yang disalib, ini Yesus yang mati, dan sekarang Dia ada di hadapan kita. Dia sungguh adalah Tuhan. Bahkan pegawai perwira Romawi pun waktu dia melihat bagaimana bencana alam terjadi, ya, pada waktu itu tabir bait Allah terbelah dua, terus juga langit menjadi gelap, kemudian guntur sehingga terbelahlah beberapa tempat yang gempa bumi yang sangat dahsyat pada waktu itu. Seketika itu juga mereka berkata, ini perwira Romawi yang ada melihat penyaliban Yesus. Dia bilang apa? Sungguh Dia ini adalah anak Allah. Nah, waktu murid-muridnya bertemu dengan Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, bisa dibawa keluar di bawah aja ya. Berada di luar, bertemu dengan Yesus, ya, bertemu dengan Yesus. Ekspresi dari murid Tuhan adalah menyembah. Kita ketemu Tuhan, ekspresinya apa? Seharusnya adalah menyembah. Waktu kita beribadah, kita mau ketemu dengan Tuhan, seharusnya kita menyembah.
Tapi mungkin masih ada orang yang gak sadar ini ketemu Tuhan. Masih sibuk dengan yang lain, masih ngobrol, masih pikirannya kemana, masih mikirkan hal-hal yang lain. Ini kita mau ketemu Tuhan. Dan ekspresi yang sejati waktu kita ketemu Raja di atas segala-galanya, kita ketemu dengan Presiden, sikap kita bagaimana? Wah, Pak Presiden, gimana Pak Presiden, kabarnya baik nggak Pak Presiden? Nah, bukan begitu, itu namanya teman. Tapi ketemu dengan Presiden, kita hormat. Sekalipun mungkin Presiden kita, Pak Jokowi, orangnya suka dengan yang langsung kepada menjamah hati, ya, langsung kepada hubungan, membangun hubungan. Tapi tetap kita respect, kita hormat. Nah, bagaimana dengan kita dalam ibadah? Bagaimana kita waktu kita bersekutu dengan sikap kita? Kalau kita tidak menyembah dengan benar, anak Tuhan berkata, aku mencari penyembah yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi ekspresi beberapa murid ragu-ragu. Yang lain sudah nyembah, yang ini ragu-ragu. Dan Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Yang mereka ragu-ragu ini dalam terjemahan dalam bahasa Yunaninya bisa diterjemahkan terombang-ambing. Terombang-ambing itu sama seperti, tahu kan timbangan? Timbangan itu kan ada misalnya kadang-kadang kiri kanan, ya, kiri kanan sisi yang berat pasti akan turun, tapi sisi yang ringan akan naik gitu ya. Nah, situasinya waktu ragu-ragu ini, terombang-ambing ini, belum lihat sisi yang mana nih, berat kemana gitu. Jadi terombang-ambing. Padahal kita harus tahu kemana yang harus kita tempuhkan. Keraguan dan kebimbangan membuat kita tidak akan pernah maju dan bergerak. Amin. Kalau kita ragu-ragu, kira-kira kita bergerak gak? Enggak. Bahkan disebut kalaupun kita jalan di tempat. Karena sikap ragu-ragu, sikap bimbang. Orang yang ragu-ragu dan bimbang tidak akan pernah bertindak. Dia berpikir dulu. Setelah berpikir, dia lihat untung ruginya. Akhirnya dia banyak bilang, wah ini banyak ruginya. Akhirnya tidak pernah melangkah. Karena ragu-ragu. Dan firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat 6-7, mari kita lihat ayatnya yang bicara tentang sikap ini yang tidak boleh ada, apalagi tentang pesan penting Tuhan ini. Wah, kalau kita ragu-ragu, kita akan kehilangan sesuatu hal yang besar. Ayat 6 dan 7 berkata begini, hendaklah ia memintanya dalam iman. Ya, kalau kita butuh sesuatu, minta dengan iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Kalau kita berdoa, firman Tuhan berkata, berdoalah, mintalah dengan iman. Kalau kita berdoa tapi kita nggak yakin, kita nggak punya iman, kita ragu-ragu, kita bimbang, kata firman Tuhan, katakan kita ini seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari. Orang demikian jangan pernah mengira dia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Misalnya nih, kita minta kesembuhan, kita lagi sakit, terus kita minta kesembuhan, terus tapi kita ragu-ragu, kita bilang, Tuhan kira-kira kasih saya kesembuhan gak ya? Jangan-jangan memang Tuhan mau saya sakit, supaya waktu saya sakit, saya semakin dekat dengan Tuhan misalnya. Jadi kita ragu-ragu dan kita gak pernah minta sama Tuhan buat kesembuhan yang daripada Tuhan. Karena kita ragu-ragu, kita bilang, oh ini merupakan kehendak Tuhan mungkin supaya saya sakit. Padahal firman Tuhan, kebenaran Tuhan berkata, oleh bilur-bilur Yesus kamu sudah sembuh. Berarti Tuhan mau menyembuhkan. Yesus berkata, firman Tuhan berkata, aku adalah penyembuhmu. Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Kalau dia Tuhan yang menyembuhkan
Dan Tuhan tidak pernah menyebarkan virus, menyebarkan sakit penyakit, membuat kita menderita melalui sakit penyakit. Dan kita tahu kehendak Tuhan, kita sehat dan kita sembuh dari penyakit. Oleh sebab itu kita berdoa dengan iman. Jangan ragu-ragu, jangan bimbang. Kita berdoa, Tuhan, saya minta kesembuhan yang daripada. Sebab Engkau sudah menebus sakit penyakitku di atas kayu salib. Aku percaya sesuai dengan firman-Mu, oleh bilur Yesus aku disembuhkan. Amin. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita percaya kepada perkataan Tuhan, kita percaya kepada janji Tuhan, kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Tapi kalau kita tidak percaya dengan apa yang Tuhan katakan, kita tidak percaya akan janji-janji Tuhan atas hidup kita, sekalipun mungkin situasinya sulit, tapi kita nggak percaya dengan apa yang Tuhan janjikan, itu menyedihkan hati. Bahkan itu menyakitkan hati. Kenapa menyakitkan? Dia sudah turun dari sorga ke bumi. Dia bayar harganya untuk dosa-dosa kita di atas kayu salib. Dan dia berjanji dengan begitu janji-janji yang luar biasa, dan dia mengikat perjanjian dengan kita. Tapi kita tidak percaya akan firman dan janji. Itu menyakiti hati Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita percaya, kita jangan ragu, jangan bimbang. Karena orang yang bimbang tidak akan menerima sesuatu pun, apa-apa yang kita akan minta itu ya. Kita tidak akan menerima apa-apa saat berdoa kalau kita bimbang. Kemudian Bapak Ibu Saudara, buanglah keraguan, tetapi milikilah keyakinan. Ya, karena Tuhan yang mengutus atau yang memberi amanat adalah Tuhan yang sudah bangkit dari kematian, yang sudah menang atas maut. Nah sekarang kira-kira kita mau percaya seperti apa lagi? Kalau Yesus berkata, dan beberapa firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian, Yesus sudah menang daripada maut. Kita tidak perlu ragu untuk melangkah. Kita tidak perlu ragu untuk melakukan firman Tuhan, menjadikan semua bangsa murid-murid Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang kedua adalah mengingat kuasa dan penyertaan yang dari Tuhan. Untuk kita bisa melakukan amanat agung, menuntaskan amanat agung, kita perlu mengingat kuasa dan penyertaan yang daripada Tuhan. Dalam ayat 18 dan 20, mari bisa ditampilkan 18 dan 20. Oke, 18 ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Karena itu ayat yang ke-20 ya, langsung ke-20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ketika Yesus memberikan perintah amanat agung, tentunya dia percaya dan dia menjamin setiap orang percaya. Amin. Jadi waktu dia berikan perintah, dia nggak suka bilang, ya udah sekarang aku beri perintah kepada kamu, kamu tanggung resiko sendiri, kamu hadapin sendiri musuh-musuhmu. Ya, aku udah lepas tangan. Enggak. Tuhan nggak seperti itu. Waktu dia mengutus kita, bahkan kita seperti domba di tengah-tengah serigala sekalipun, Tuhan menjamin kita. Amin. Tuhan memberikan jaminan supaya kita mampu dan bisa melaksanakan tanggung jawab. Ya, pasti bisa. Karena dia adalah Bapa yang baik. Ada sebuah kesaksian. Seorang hamba Tuhan namanya Corey Tembu, waktu kecil, suatu kali dia pergi dengan bapaknya, dengan ayahnya, naik kereta. Dan waktu dia naik kereta, tentunya dia sedang pergi dari satu wilayah kota daerah ke kota yang lain, sehingga barang yang dibawa sangat banyak dan koper-koper yang dibawa oleh ayahnya ini sangat berat. Kemudian masuk ke kereta, Corey yang masih kecil ini bertanya kepada ayahnya. Dia tanya gini, ayah bisa jelasin nggak
apa itu arti dosa perzinahan atau dosa seksual. Ayahnya kaget gitu ya. Ayahnya kaget, dia lihat kepada si Kori waktu kecil ini, dia bilang gini, "Nah, kamu bantu ayah ya, angkat koper itu dari bawah naik ke atas." Kori yang masih kecil ini dia berusaha angkat atas, buat tarik, buat tas itu ke apa dari tanah aja dia nggak kuat. Dia berusaha untuk kuat, bapaknya cuma lihat. Akhirnya anak ini berkata kepada bapak, dia bilang, "Pak, ini terlalu berat. Saya tidak mampu untuk mengangkat koper." Kemudian ayahnya berkata begini, "Demikian juga, Papa nggak akan pernah menyuruh kamu untuk mengangkat koper yang tidak bisa kamu angkat, karena kamu belum cukup kekuatan untuk mengangkat koper. Kamu belum mampu, kamu belum bisa." Ya, seorang ayah tahu bahwa anak ini belum mampu menanggung. Dia masih kecil, belum bisa, belum punya kekuatan yang besar. Ya, apalagi Bapa di sorga. Dia tahu bahwa kalau kita belum bisa menanggungnya, dia nggak akan berikan. Tapi kalau Tuhan berikan ini sebuah perintah, berarti Tuhan Bapa kita, Bapa yang baik, bukan Bapa yang mengeksploitasi, bukan Bapa yang cuma memanfaatkan kita. Enggak, upahnya nanti kita kok yang terima, dia nggak dapat apapun. Dia hanya memberi. Ya, Tuhan itu hanya sifatnya adalah memberi yang terbaik bagi kita. Tapi perintahnya ini penting. Amanat aku, jadikan semua bangsa murid. Jadi tanggung jawab yang diberikan kepada kita ini adalah Tuhan yang jamin. Tuhan yang memberi kemampuan. Dan Tuhan tahu kita pasti bisa. Amin. Kita mampu melakukannya. Dan apa jaminan Tuhan yang Tuhan berikan? Yang pertama adalah kuasa. Yang kedua adalah penyertaannya. Yang pertama aja sepertinya kita bisa, pasti sanggup, sudah diberikan kuasa. Amin. Tapi yang kedua ini lebih meyakinkan kita. Dia tidak meninggalkan kita sendirian, tapi dia menyertai kita kemana kita ada. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia setia. Ya, jadi di sini Yesus telah diberikan kuasa atas sorga dan di bumi oleh Allah Bapa di sorga. Jadi Yesus berkata bahwa segala kuasa telah diberikan kepadaku. Ini bukan mengarang, bukan cerita karangannya Yesus. Ya, tapi dia katakan bahwa segala kuasa telah diberikan kepadaku. Bukan juga dia mengangkat dirinya sendiri bahwa dia sudah punya kuasa itu. Tapi dia berkata, Bapa, Tuhan yang memberikan kuasa itu. Dan kuasa itu sudah diberikan kepadaku atas sorga dan atas bumi. Kita harus percaya akan hal ini. Karena ini dikatakan oleh Tuhan. Ya, diberikan kepada Yesus. Kuasa itu adalah bicara tentang otoritas yang dimiliki oleh Tuhan. Tuhan sudah punya otoritas, dan otoritas itu, kuasa itu diberikannya kepada kita. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil, melakukan amanat agung, menegakkan kerajaan Tuhan. Kita tahu kita ini duta-duta kerajaan surga. Amin. Kita ini bukan berasal dari bumi. Dan kalau kita mengerti kita adalah duta kerajaan surga, hidup kita harus mencerminkan bahwa kita adalah warga negara surga. Beda dengan warga negara yang ada di bumi. Kita punya aturan, kita punya hukum, kita punya nilai, ya, value yang harus kita hidupi sebagai warga kerajaan surga. Jadi terang, jadi garam, jadi saksi, jadi umat Tuhan yang hidup berbuat baik, hidup penuh kasih. Itu adalah hal yang harus kita tegakkan supaya kerajaan surga dinyatakan dan kehendak Tuhan terjadi di bumi. Doa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya berkata apa? Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi
seperti di surga. Kita harus menjalani hidup untuk kehendak Tuhan bisa terjadi di bumi ini melalui hidup kita. Kita menghadirkan kerajaan Tuhan. Kita menggenapi kehendak Tuhan yang Tuhan tetapkan di sorga itu untuk terjadi di bumi. Amin. Itulah tugas kita. Dan melalui Roh Kudus, Yesus menggenapi janji-janjinya itu. Ya, dengan dua hal ini, yaitu kuasa dan ada penyertaan Tuhan. Waktu Yesus naik, Yesus berkata, tinggallah di Yerusalem. Aku akan memberikan Roh Kudus yang akan menyertai kamu. Roh Kudus itu adalah Roh yang memberikan kita kuasa, dan Roh Kudus juga memberikan kita karunia. Dan waktu kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan menghasilkan buah Roh Kudus. Lengkap Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa Tuhan menjamin, Tuhan yang memampukan, Tuhan yang memberikan, sehingga kita dapat menyelesaikan tugas itu dengan baik. Karena Dia menyertai dan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi kita lihat betapa pentingnya itu, maka Tuhan menjamin dengan dua hal, yaitu kuasa dan penyertaan Tuhan. Amanat agung ini adalah tugas panggilan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang terakhir. Yang ketiga adalah sesuai penugasan. Boleh kita lihat lagi ayatnya ya, saya akan baca ayat 19 dan 20. Ayat 19 ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang ketiga, kita diperintahkan untuk pergi. Pergi ini maksudnya apa? Kita perlu menjangkau dunia yang ada dalam kegelapan. Perintah untuk pergi ini supaya kita sebagai terang harus menerangi dunia yang gelap. Kita sebagai garam, kita harus menggarami dunia yang sedang mengalami pembusukan oleh karena dosa dan pemberontakan manusia. Tugas kita lah sebagai anak-anak Allah, sebagai rekan sekerja Allah, untuk menjadi terang, menjadi garam bagi dunia yang sedang hancur ini. Oleh sebab itu Tuhan berkata, pergi ke kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda-beda. Kita tentunya punya tugas yang beda-beda. Kalau dulu misalnya kita adalah pecandu obat-obatan, waktu kita ngalamin pecandu obat-obatan bukan berarti sakit ya, tapi bicara soal obat bius nih, narkoba gitu. Kita terlibat dalam hal itu, dan waktu kita bertobat, kita punya beban, kita punya hati kepada mereka yang mengalami kecanduan tersebut, keterikatan oleh karena obat bius. Jadi waktu mereka pergi, mereka menjangkau supaya banyak anak-anak Tuhan dibebaskan dari hal itu. Saya juga pernah ketemu sebuah tim pelayanan yang keluar masuk penjara gitu ya. Maksudnya bukan sering-sering masuk penjara, tapi pelayanan ke penjara-penjara. Waktu itu dia menyebut pelayanannya adalah blessing prisoner. Jadi istilahnya pelayan-pelayan yang berasal dari penjara ya, yang memberkati penjara-penjara, orang-orang yang ada di penjara. Mereka punya beban. Dan waktu saya tanyakan, mereka ngaku bahwa mereka juga mantan dari orang yang di penjara. Tapi mereka punya beban kepada anak-anak Tuhan yang ada di sana. Bahkan mereka bukan cuma menjangkau anak-anak orang-orang Kristen di penjara, tapi orang yang bukan Kristen pun juga mereka layani. Sehingga ada juga yang percaya kepada Yesus. Jadi mereka punya beban oleh karena mereka dulu juga berada di dunia yang hitam, dunia yang gelap itu, sehingga mereka diangkat keluar dari kegelapan kepada terang, maka mereka datang lagi sebagai terang untuk menerangi kegelapan yang ada di dunia ini. Kemudian juga ada yang melayani kepada kalangan artis. Waktu saya ikut sinode kemarin, saya ketemu dengan artis gitu ya. Waktu saya kan gak enak namanya artis gitu ya. Saya gak nyapa duluan, nanti saya dianggap GR gitu ya. Dianggap minta foto gitu ya.
Tapi waktu dia ketemu lihat saya, dia angkat tangan, di sini juga angkat tangan. Tapi sebelum angkat tangan saya lihat kiri kanan dulu. Jangan-jangan bukan saya dia angkat tangan. Ternyata benar saya. Oh ya, puji Tuhan. Dan setelah itu kita ngobrol-ngobrol, dia cerita, wah panjang lebar sampai kepada teologi. Saya bilang, wih, ini artis ternyata teolog juga gitu ya. Saya tentang soal hal-hal firman Allah aja nggak terlalu mendalam, dia lebih mendalami lagi. Waduh, saya bilang hebat. Dan dia tetap setia melayani artis-artis yang Kristen. Saya juga pernah kenal ada anak-anak Tuhan yang menjangkau para olahragawan. Ya, mereka ada sebuah persekutuan doa itu melayani di orang-orang pemain bulu tangkis, gitu ya. Jadi ada tim doanya. Jadi kalau main bulu tangkis mereka berdoa supaya menang, gitu ya. Jadi buat khususnya anak-anak Tuhan waktu main bulu tangkis didoain dalam nama Yesus. Karena dalam olahraga Bapak Ibu Saudara, ini saudara saya sendiri cerita. Saya bilang dia ini juga dulu mamanya adalah seorang pemain anggar. Pemain anggar yang cukup terkenal di Indonesia, namanya Ses Undang atau Sus Undang. Dia atlet Indonesia nasional gitu ya. Dan waktu setelah ibunya meninggal, anaknya ini meneruskan dalam olahraga anggar. Saya juga pernah waktu kecil diajak sama mereka untuk menjadi pemain anggar. Tapi waktu itu ternyata saya nggak ada minat ke sana. Padahal udah diminta, ayo kamu kan tinggi, kamu nanti kalau main anggar bisa menang katanya, karena tanganmu panjang. Tapi gara-gara ada saudara saya juga bilang, kamu tuh mukanya kayak siapa? Bing Slamet, Adi Bing Slamet katanya. Jadi waktu kecil mirip sih dengan Adi Bing Slamet, atau Adi Bing Slamet yang mirip saya sama aja lah gitu ya. Nah terus dia bilang, udah kamu jadi artis aja. Ternyata nggak pernah jadi dua-duanya gitu. Jadinya hamba Tuhan. Nah jadi waktu itu main dianggap untuk main anggar, saya nggak terpanggil untuk ke situ ya. Dan setelah dia jadi pelatih, dia cerita waktu dia melatih terakhir ini, dia melatih di Jawa Barat. Dia cerita waktu pemain-pemainnya ini yang dilatih ini bertanding, jadi udah latihan dengan baik, tapi waktu bertanding ada aja yang mereka alami aneh-aneh katanya. Waktu mau bertanding misalnya perutnya mules ya. Jadi waktu bertanding dia gak bisa konsentrasi karena perutnya sakit, akhirnya kalah. Dan belum lagi hal-hal yang klinik katanya, dikasih minum, dikasih makanan sehingga pusing, gak bisa bertanding, sakit. Jadi di daerah-daerah itu masih sangat kuat olahraga kita ini, ternyata masih pakai ilmu-ilmu ya untuk bisa menang. Dan di situ mereka menjangkau para olahragawan untuk hidup di dalam firman Tuhan. Nah, jadi di sini ada banyak penugasan-penugasan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Kita bisa menjangkau mereka-mereka di mana kita dulu pernah mengalami dunia itu. Kita bisa jangkau mereka. Walaupun memang ada yang Tuhan utus untuk pergi ke tempat-tempat yang belum pernah dia alami lebih dahulu. Misalnya ada hamba Tuhan yang disuruh Tuhan untuk pergi ke bar-bar, bukan untuk minum, enggak, bukan buat mabok-mabokan, bukan, tapi melayani di sana. Itu kalau ditugaskan Tuhan. Jangan merasa dipanggil Tuhan pergi ke sana, ya, ke tempat-tempat misalnya tempat perzinahan, rumah-rumah bordil, terus bilang Tuhan mengutus saya untuk menjangkau mereka. Yang ada kalau kita merasa diutus Tuhan tapi Tuhan nggak utus, kita jatuh dalam dosa. Oke, jadi sesuai dengan penugasan kita diperintahkan pergi. Kita pergi menjangkau mereka. Yang kedua, kita diperintahkan untuk membaptis. Amin. Supaya kita menggabungkan mereka yang kita jangkau ke dalam tubuh Kristus. Karena waktu dibaptis orang ini digabungkan, terhisap menjadi anggota tubuh Kristus, di mana Yesus menjadi kepala atau menjadi kita yang dibaptis ini menjadi gereja secara universal. Dengan semua orang-orang Kristen yang ada di seluruh dunia, kita terhisap menjadi anggota tubuh Kristus. Dan itu harus dibaptis. Ya. Terus masuk di dalam keluarga Allah.
baptisan adalah meterai, adalah sebuah tanda bahwa mereka bergabung dalam sebuah keluarga kerajaan Allah untuk bersekutu bersama-sama. Ya. Jadi kita dipanggil untuk pergi, diperintahkan untuk membaptis. Ya, kalau di GBI ini tentunya baptisan ini mengikuti karena ada aturan pemerintah ya. Karena ini bicara soal harus memeluk agama, maka yang membaptis adalah institusi yang ditetapkan untuk melakukan baptisan. Kalau di GBI adalah mereka hamba-hamba Tuhan yang memang diperintahkan, bisa evangelis, ya, PDP, PDM, PDT gitu ya. Nah, berarti jemaat yang belum evangelis dan belum ditetapkan oleh gereja ya untuk membaptis bisa membawa orang itu untuk dibaptis dalam gereja. Gitu ya, bisa bawa. Upahnya sama. Jangan pikirkan saya yang bawa, berarti saya yang harus baptis. Enggak harus ya. Tuhan memperhitungkan hal itu. Tapi aturan dalam pemerintah menetapkan bahwa harus terdata dalam gereja. Bisa nggak misalnya kita dibaptis dengan bukan organisasi gereja? Ya bisa aja, memang Tuhan nggak masalah itu. Tapi di pemerintahan namanya tidak akan pernah tercatat bahwa dia adalah orang Kristen. Gitu ya, karena itu adalah aturan-aturan. Oke. Nah, kemudian kita diperintahkan untuk mengajar. Mereka yang telah dijangkau, kemudian kita dewasakan dengan pengajaran yang benar. Jadi salah satu hal yang membuat kita dewasa adalah kita harus belajar. Mendengarkan pengajaran lewat khotbah-khotbah, lewat ibadah konsel, ada ibadah pemuritan, di sini ada ibadah pemuda. Kemudian ya diajarkan firman Tuhan. Nah, kalau kita tidak pernah belajar atau diajarkan firman Tuhan, kita tidak akan dewasa. Pengajaran kita comot dari sana sini. Yang gak benar kita terima juga, karena kita gak tahu, karena kita terima bukan yang dari gereja. Jadi waktu kita terpisah, kita tergabung dalam sebuah gereja, maka pengajaran kita jelas ya. Tapi kalau kita hanya menerima pengajaran dari ajaran-ajaran yang kita tidak tahu, firmannya mungkin hanya separuh yang dikupas, kita bisa disesatkan. Jadi kita harus menerima pengajaran yang benar, kemudian kita harus diproses sebagai murid. Untuk jadi murid Tuhan harus lewat proses. Dan setelah kita menjadi murid yang sudah diproses dengan masalah-masalah yang kita alami di situ, kita akan juga menjangkau orang lain supaya orang lain juga menjadi murid Yesus. Kita sudah dimuridkan, kita jadi murid, maka kita juga jangkau mereka untuk dimuridkan supaya mereka menjadi murid-murid Tuhan. Jadi di sini tugas kita sesuai dengan penugasan adalah pergi, baptis, dan ajar. Makanya Bapak Ibu Saudara jemaat di tempat ini, kalau misalnya Pak saya ini baru 1 tahun di gereja, berarti memang perlu belajar firman Tuhan. Di GBI Alpha Omega ini ada sebuah program doa dan baca Alkitab. Jadi Bapak Ibu Saudara yang belum untuk tergabung dalam program ini atau dalam grup ini, mari gabung dalam grup ini, baca Alkitab supaya kita semakin tahu firman Tuhan. Jangan misalnya nanti kita kembali ke sorga, terus Tuhan tanya sama kita, udah baca surat cinta saya belum? Kata Tuhan. Terus kata si orang ini, dia tanya, kapan Tuhan kasih saya surat cinta? Terus Tuhan bilang, firman Tuhan itu adalah surat cinta Tuhan kepada. Kalau kita tidak pernah baca seumur hidup kita sampai habis, maka bagaimana kita bisa menghadap Tuhan dan mengatakan saya kenal Tuhan? Kita belum kenal Tuhan karena apa yang ditulis aja kita belum menyelesaikan membaca. Oke, jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita sekali menuntaskan amanat agung. Karena itu adalah perintah, itu adalah kehormatan, dan Tuhan mau kita menyadari ini adalah sebuah pesan yang penting, karena ini adalah sebuah pekerjaan Tuhan, pekerjaan yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan selama kita masih ada di bumi ini.
Dan waktu kita melaksanakannya dengan setia, maka Tuhan akan memperhitungkan kesetiaan ketekunan kita melakukan firman Tuhan dan perintah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Biarkan musik mengalun ya. Kita akan menenangkan hati kita. Kita mau bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Karena kita percaya Tuhan hadir di dalam baitnya. Kita mau menghormati hadirat Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Tuhan mau berbicara kepada setiap kita. Dan firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini adalah perkataan Tuhan. Tuhan sedang bicara kepada setiap kita. Tuhan sangat mengasihi setiap umat Tuhan. Tuhan sudah siap dan mau memberkati setiap kita. Tapi sebagai umat Tuhan kita harus paham, kita harus mengetahui dan mengerti akan perintah-perintah yang penting yang Tuhan mau untuk kita kerjakan, kita lakukan dengan benar. Karena ada upah yang tersedia bagi kita. Dan tugas kita pada saat kita melaksanakan amanat agung untuk menjadikan segala bangsa murid-murid Tuhan, maka kita akan mempercepat kedatangan Tuhan. Dan kita akan membawa perubahan demi perubahan yang terjadi di sekitar kita. Karena kita adalah terang, kita adalah garam, kita adalah saksi-saksi Tuhan. Dan biarlah terang itu bercahaya di tengah kegelapan. Tuhan memanggil setiap kita untuk panggilan itu. Mari kita mau jadi alat yang Tuhan pakai. Sehingga pada waktu kita kembali kepada Tuhan, kita tahu kita sudah mengerjakan bagian yang Tuhan tetapkan untuk kita kerjakan. Bapa, hamba berdoa Tuhan, bagi seluruh jemaat yang sudah mendengarkan firman Tuhan di hari-hari terakhir sebelum Engkau datang kedua kali, di akhir daripada akhir zaman ini Tuhan. Kami melihat situasi kemarin Tuhan, perang yang sedang terjadi mungkin di Israel Tuhan. Kami tahu ini adalah tanda-tanda zaman sebelum Engkau datang. Kami mau menggunakan kesempatan yang Tuhan beri, menggunakan waktu-waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Minimal kami melakukan satu perintah Tuhan, pesan Tuhan yang penting, yaitu menuntaskan amanat. Tolong kami Tuhan, kami percaya Tuhan sudah memberikan kami kemampuan dan kami bisa melakukannya tanggung jawab ini Tuhan, karena Engkau memberikan kami kuasa dan menyertai kami. Terima kasih Bapa, hamba berdoa biar firman-Mu termeterai dalam hati dan pikiran kami. Kami bukan saja menjadi pendengar-pendengar yang baik, tapi biarlah kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Sebab berbahagialah mereka yang bukan saja mendengar tapi melakukan firman Tuhan. Dan kami percaya hidup kami akan mengalami pertumbuhan rohani, kedewasaan rohani seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa Tuhan, biar Tuhan bekerja dengan cara Tuhan yang dahsyat. Roh Kudus akan bekerja dalam hati dan pikiran kami, mengubah pola pikir yang salah, yang selama ini belum kami mengerti dan kami pahami. Lewat firman Tuhan, Tuhan akan terus mengajar kami akan kebenaran-kebenaran yang akan kami hidupi sebagai hal-hal yang menyenangkan untuk kami berbuat dan lakukan. Terima kasih Bapak. Berdoa hamba terbatas, tapi Roh-Mu yang tanpa batas akan menyampaikan dan menjabarkan kebenaran firman ini lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang sudah diberkati firman Tuhan bersama katakan amin. Ya, terima kasih kepada Pak Gembala atas firman-Nya, yaitu kita harus sama-sama melakukan amanat agung Tuhan Yesus dengan sehati. Kiranya Tuhan memberkati dalam pelayanan keluarga, yang sebentar lagi kita akan mengambil persembahan, kita
Tuhan setia, tetap percaya Tuhan setia. Kemuliaan bagi Tuhan yang setia. Haleluya. Terima kasih Bapa buat setiap persembahan yang kami bawa di hadapan Tuhan. Baik itu persembahan perpuluhan, baik itu persembahan sukarela, persembahan ucapan syukur dari seluruh jemaat Tuhan yang dipersembahkan di dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami percaya setiap benih yang kami tabur tidak akan pernah sia-sia. Sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan akan menggenapi segala sesuatu yang kami beri. Sebab Engkau berkata, berbahagialah mereka yang bukan saja menerima, tetapi mereka yang memberi. Kami sudah menerima berkat-berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Dan kami mempersembahkan melalui ibadah ini sebuah persembahan. Biarlah persembahan korban yang kami bawa di hadapan Tuhan itu boleh memperluas kerajaan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan, menjadi dupa yang berbau harum dan menyenangkan hati Tuhan. Sebab kami memberi karena kami tahu Tuhan, Engkau sudah memberi banyak atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hari ini juga Tuhan hamba berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang dalam keadaan lemah dan sakit. Tuhan jamah, Tuhan beri kesembuhan Tuhan. Sebab kami percaya kuasa-Mu Tuhan nyata, mujizat itu masih ada. Tuhan mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Dan kami percaya bahwa mujizat masih berlangsung. Kuasa Tuhan masih ada Tuhan, untuk menyembuhkan, untuk memulihkan bagi jemaat yang sedang sakit Tuhan. Dan kami percaya oleh bilur-bilur Yesus yang ajaib, kami sudah terima kesembuhan yang daripada Tuhan. Biarlah Tuhan memperhitungkan iman dari setiap umat Tuhan menjadi sebuah kebenaran yang memerdekakan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi jemaat yang sedang mengalami pergumulan dalam pekerjaan, untuk mendapatkan pekerjaan. Tuhan berkati sehingga Tuhan menyediakan tempat yang terbaik, sehingga jemaat Tuhan boleh bekerja, melakukan segala aktivitas kegiatan mereka. Tuhan yang memberkati segala hal yang mereka kerjakan. Kami juga berdoa bagi jemaat yang bekerja, Tuhan senantiasa berikan hikmat, kesehatan, sehingga mereka boleh mengerjakan tugas pekerjaan mereka dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh integritas. Dan segala pekerjaan yang mereka kerjakan, Tuhan membuat berhasil. Janji Tuhan, mereka akan senantiasa naik dan tidak pernah turun, dan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kami juga berdoa bagi anak-anak, baik yang sekolah maupun yang kuliah. Tuhan berkati, berikan hikmat, berikan kecerdasan, sehingga mereka boleh lulus dengan nilai yang terbaik. Dan juga mereka boleh menjadi bekal bagi pekerjaan mereka, untuk masa depan mereka Tuhan. Kami percaya janji Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Dan masa depan yang baik Tuhan sediakan bagi kami. Harapan itu masih tetap ada. Sebab bagi Tuhan tidak ada pernah, Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami anak-anak-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami daripada jemaat Tuhan. Biar Tuhan yang membukakan jalan, Tuhan yang mengadakan terobosan-terobosan yang baru. Bahkan firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah kami lihat dengan mata kami, yang tidak pernah timbul dalam hati kami, dan tidak pernah kami dengar dengan telinga kami, Tuhan menyediakannya bagi setiap kami yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa memberkati akan pemerintah bangsa kami Indonesia. Kami ada di negeri ini Tuhan. Kami bersyukur buat berkat-berkat Tuhan atas Indonesia. Kami Tuhan anugerahkan dengan semua hal yang baik ya Tuhan, tanah yang baik, tanah yang subur Tuhan. Sekalipun saat ini sedang mengalami musim kekeringan yang panjang, tapi kami percaya Tuhan akan terus memelihara negeri kami Indonesia. Dan kami terus berdoa biar berkat Tuhan dicurahkan atas Indonesia. Kami juga berdoa Bapa, biarlah Tuhan senantiasa memberikan keamanan atas Indonesia Tuhan. Dijauhkan dari kekacauan, dijauhkan dari perselisihan, dijauhkan Tuhan dari pemecah belah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar bangsa ini tetap aman Tuhan. Roda daripada ekonomi boleh berjalan dengan baik. Tuhan jauhkan dari semua hal yang jahat Tuhan. Kami percaya melalui doa-doa kami untuk memberkati Indonesia, maka shalom Tuhan akan turun atas Indonesia. Dan Tuhan akan memberkati bangsa ini menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang maju Tuhan. Sebab kami percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan biarlah shalom
berkat-berkat Tuhan dicurahkan atas Indonesia. Tuhan memberkati juga pemerintah bangsa kami. Kami memberkati akan Bapak Presiden Bapak Haji Joko Widodo. Kami memberkati akan Wakil Presiden Bapak Haji Ma'ruf Amin. Kami memberkati akan setiap staf pemerintahan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah Tuhan, para menteri Tuhan, MPR, DPR. Tuhan berkati gubernur, wali kota, camat Tuhan, lurah, RT, RW, semua Tuhan, jajaran pemerintahan di bangsa ini. Tuhan memberkati, memberikan kepada mereka roh takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh menegakkan akan keadilan, kebenaran Tuhan di bangsa ini, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera. Terima kasih Bapak, kami percaya sehingga setiap pemimpin tidak mencari keuntungan mereka sendiri, tapi membuat negeri ini, rakyat ini menjadi makmur. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan, TNI dan Polri yang senantiasa menjaga akan wilayah, kota dan bangsa ini. Tuhan senantiasa menuntun, Tuhan senantiasa membuat TNI Polri dapat mengerjakan tugas dengan baik untuk menjaga wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih Bapak, kami percaya doa-doa kami atas Indonesia Tuhan akan dengar dan Tuhan akan jawab. Di tengah situasi yang memanas sekarang ini, kami minta perlindungan Tuhan atas Indonesia. Dijauhkan dari perang, dijauhkan Tuhan dari bencana-bencana alam Tuhan, dijauhkan dari semua hal Tuhan yang dirancangkan yang jahat daripada iblis. Kami percaya darah Yesus membungkus Indonesia, melindungi, meluputkan Indonesia dari segala malapetaka dan mara bahaya. Dan firman-Mu di dalam Mazmur 91, biarlah itu menjadi bagian bagi Indonesia, sehingga Indonesia senantiasa aman dan sejahtera di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, dan kami rindukan semakin banyak jiwa-jiwa yang mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka mengenal Tuhan yang benar, mereka boleh berjumpa dengan Tuhan pada waktu mereka berdoa dimanapun mereka ada. Dan juga jadikan kami sebagai saksi-saksi Tuhan untuk melakukan perintah Tuhan, amanat agung, menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Tuhan sudah memperlengkapi kami dan memakai kami, dan Tuhan menyertai kami dengan tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib dan mujizat-mujizat yang nyata. Terima kasih Bapa, dan di penghujung daripada ibadah minggu pagi hari ini, kami percaya Tuhan telah menyediakan berkat yang khusus bagi setiap kami. Sebab kami, pada saat kami beribadah Tuhan telah memberkati kami dan menyediakan hal-hal yang besar, sehingga di minggu-minggu yang akan kami lewati ke depan, hari-hari di mana kami akan bekerja, kedua tangan kami Tuhan berkati dan Tuhan pakai, sehingga segala sesuatunya menjadi berhasil di tangan kami. Mari jemaat Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, angkat tanganmu. Harapkan hal-hal yang besar, karena Tuhan yang Maha Besar menyediakan berkat yang besar atas setiap kita. Dan turunlah berkat daripada Bapa Sorgawi, kasih karunia, kasih setia, rahmat anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang mengurapi, menyertai, Roh Kudus yang memenuhi umat Tuhan, Roh Kudus yang akan menuntun kita kepada jalan-jalan kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, tetap setia dan tetap taat sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kita kekasih-kekasihnya di awan-awan yang permai, dan kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan yang kekal, dan kita akan tinggal bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Semua kita yang sudah diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin.